Di antaranya yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wafdu Tsaqif, yaitu utusan dari kabilah Tsaqif. Kabilah Tsaqif yaitu di Taif. Ya. Ketika Rasulullah SAW setelah pulang dari perang Tabuk, ya, maka beliau didatangi oleh pemimpin kabilah Tsaqif yaitu Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi inilah orang yang dikagumi oleh orang-orang Tsaqif. Mereka sangat mengagumi Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ini. Yang Allah pernah turunkan ayat dalam surat Az-Zukhruf, wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Mereka bilang, kenapa sampai orang musyrikin pernah berkata, kenapa Al-Qur'an diturunkan kepada Muhammad? Kenapa tidak diturunkan kepada seorang laki yang agung yang berasal dari dua kota ini, yaitu dari Taif dan Mekah, maksudnya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Sampai karena begitu hebatnya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ini, sampai orang musyrikin mengatakan, kenapa bukan turun kepada Urwah? Kenapa Al-Qur'an kok Allah turunkan kepada Muhammad? Mereka protes. Ya. Saking hebatnya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ini, dialah yang Rasulullah SAW pernah kabarkan wajahnya sangat mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah. Jabir berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Urida alayyal anbiya." Kata Nabi, aku ditampakkan para nabi. Kemudian Rasulullah berkata, "Wa ra'aitu Isa bin Maryam alaihissalam." Aku lihat Isa bin Maryam alaihissalam. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwah ibn Mas'ud. Tiba-tiba orang yang paling mirip dengan Isa bin Maryam adalah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu. Tadinya dia musyrik. Dia baru masuk Islam pada tahun 9 Hijriah. Ketika Nabi SAW pulang dari Tabuk, maka dia pun datang kepada Nabi SAW, Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ya, bahkan dia sempat menemui Nabi sebelum Nabi tiba di Madinah. Dia pun masuk Islam. Nabi berjalan dari Tabuk, sebelum saya Madinah dia temui, karena begitu semangat ini masuk Islam, akhirnya dia masuk Islam. Pada tahun 9 Hijriah, bulan Rabiul Awal. Kemudian dia minta kepada Rasulullah agar dia kembali kepada kaumnya untuk mendakwahi mereka masuk Islam. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, "Inni akhafu an yaqtuluk." Aku khawatir mereka membunuhmu, wahai Urwah. Ya, karena Nabi tahu kaum Tsaqif atau kabilah Tsaqif ini ngeyel. Ya, apa kata Urwah? Urwah tahu siapa dirinya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ana ahabbu ilaihi min abkarihim." Aku lebih dicintai oleh mereka daripada anak-anak mereka. Aku ini sangat dicintai oleh mereka. Ya, au min absarihim, atau aku lebih dicintai daripada pandangan mereka, daripada mata mereka sendiri. Walau wajaduni na'iman ma aiqadhuni. Kalau mereka lihat aku tidur, mereka tidak berani membangunkan aku. Saking cintanya kepada Urwah dan saking karismatiknya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Sampai saya katakan tadi, mereka sampai beri ide, seandainya Al-Quran tidak turun kepada Muhammad tapi turun kepada Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini azimin. Ya. Seandainya Al-Quran turun kepada Urwah bukan kepada Muhammad. Dia pede, dia merasa mereka insyaallah dengar karena dia tahu Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu mengetahui bagaimana mereka menghormati dia. Sampai akhirnya Urwah pun pulang menuju kaumnya dan dia menyangka bahwasanya kaumnya akan taat kepadanya karena dia dicintai oleh mereka. Dia dakwah kepada mereka agar mereka masuk Islam. Ternyata yang dia duga tidak tepat. Ketika dia masuk dalam oliyah, yaitu dalam kamarnya atau dalam semacam kemahnya, ya, dia sudah menyuruh mereka untuk Islam. Ya, tiba-tiba datang anak panah begitu banyak memanahinya. Sementara dia berada dalam kemahnya atau dalam kamarnya. Akhirnya ada anak panah yang mengenainya. Akhirnya dia pun meninggal dunia. Ketika sampai kabar kepada Nabi SAW tentang Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, datang dalam hadis yang mursal, ya, kata Nabi SAW, "Mathalu Urwah, mathalu sahibi Yasin, da'a qaumahu ila Allah Ta'ala, faqataluhu." Perumpamaan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi seperti perumpamaan kisah seorang lelaki yang ada Allah sebutkan dalam surat Yasin, yang dia menyeru kaumnya untuk masuk Islam, malah dia dibunuh oleh kaumnya. Seperti Urwah, dia menyeru kaumnya masuk Islam, dia malah dipanah sampai akhirnya meninggal dunia radhiyallahu taala anhu. Namun setelah beberapa bulan kemudian, setelah mereka membunuh Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, akhirnya mereka sadar bahwasanya mereka tidak mungkin untuk berdiam diri. Kenapa semua orang-orang masuk Islam?
orang-orang sudah membaiat Rasulullah, mereka sudah masuk Islam, ya. Maka akhirnya mereka berpikir, sudahlah kita bagaimana lagi? Kita harus masuk Islam juga, ya. Kondisi tidak memungkinkan, ya. Ya, setelah mereka membunuh siapa? Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Akhirnya mereka mengirim utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah utusan mereka datang kepada Nabi. Di antaranya mereka pilih 5 orang. Ya. Atau 6 orang, yaitu Abdun Yalail, kemudian Utsman bin Abil As dan beberapa orang yang lainnya, ya. Dan Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu adalah orang yang paling muda di antara utusan tersebut. Jadi mereka berjumlah sekitar 6 orang. Lantas mereka pergi menuju ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Intinya ketika mereka sampai di Madinah, mereka kabarkan bahwasanya mereka ingin masuk Islam, tapi mereka punya syarat, ya. Mereka punya syarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antara syarat mereka yaitu mereka ingin bahwasanya mereka dibolehkan untuk melakukan beberapa perkara, ya. Mereka bilang, "Ya Rasulullah, kami masuk Islam tapi syaratnya ada." Apa syaratnya? Izinkan kami untuk boleh berzina. 1. Izinkan kami untuk boleh makan riba. 2. Yang ketiga, izin kami untuk boleh minum khamar. Ketiga. Yang keempat, izinkan kami untuk tidak salat. Repot. Jadi mau masuk Islam tapi enak apa seudele dewe kata. Mau zina boleh, riba boleh, minum khamr boleh, tidak salat tidak apa-apa. An yu'fiyahum minas salat. Tidak salat tidak apa-apa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggan untuk menulis sesuai dengan permintaan mereka. Sedikit pun tidak mau, ya. Akhirnya, ya, mereka punya syarat yang lain, ya. Mereka punya syarat yang lain, ya. Mereka minta, ya Rasulullah, kalau kami masuk Islam, ya, jangan ambil harta dari kami, ya. Mereka minta, ya, jangan minta sedekah dari kami, ya. Yaitu zakat jangan ambil dari kami. Mereka minta syarat. Ya, akhirnya Rasulullah SAW penuhi. Ya, Rasulullah penuhi, kemudian Rasulullah berkata, "Sayatasaddaquna wa yujahiduna idza aslamu." Kata Nabi SAW, biarkan kita penuhi syarat tersebut, tapi kalau mereka sudah masuk Islam, kata Nabi SAW, mereka akan bayar zakat, mereka akan bersedekah, dan mereka akan berjihad kalau mereka sudah masuk Islam. Kemudian mereka juga punya syarat. Kalau mereka masuk Islam dan Rasulullah SAW ingin berhala Lata dihancurkan, hendaknya Rasulullah SAW yang mengatur penghancuran berhala Lata. Jangan suruh mereka yang hancurkan karena urusannya berat. Karena berhala Lata adalah berhala yang diagungkan oleh orang-orang Taif, kabilah Tsaqif. Mereka sangat mengagungkan berhala Lata. Jadi mereka tidak mau mereka yang hancurkan. Mereka ingin Rasulullah saja yang langsung menyuruh para sahabat menghancurkan. Jangan mereka, karena kalau mereka menghancurkan mungkin rawan. Dan Rasulullah SAW akhirnya setuju. Kemudian tatkala utusan Tsaqif ingin balik, setelah ketemu masuk Islam, ada syarat-syaratnya, terus ingin balik, maka Rasulullah SAW mereka minta kepada Nabi, Rasulullah jadikanlah salah seorang dari kami menjadi amir. Ya, maka Rasulullah SAW untuk agar kalau pulang dia jadi imam kami dalam salat. Ya, karena tadi mereka minta izin untuk tidak salat, Rasulullah SAW tidak terima. Masuk Islam harus salat. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh Utsman bin Abil As. Utsman bin Abil As jadi dia yang paling muda di antara mereka, ya, untuk menjadi imam mereka, ya, ketika pulang ke Taif. Ya. Padahal dia adalah yang paling muda. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melihat dia paling semangat dan dia sudah bisa baca Al-Quran, dan dia sudah belajar agama. Disebutkan bahwasanya dia sudah masuk Islam sebelumnya. Sebelum utusan datang dia sudah masuk Islam. Dia belajar diam-diam. Sehingga Nabi tahu semangat dia untuk belajar agama dan dia sudah punya hafalan Quran. Maka Nabi SAW menyuruh dia untuk menjadi pemimpin di kota Taif. Kalau jadi imam, dia menjadi imam. Utsman bin Abi Las berkata, "Qultu ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi." Ya Rasulullah, jadikanlah aku imam dari kaumku. Wa qala Rasulullah SAW, "Anta imamuhum." Engkau adalah imam mereka. Kalau salat kau jadi imam. Waqtadi bi'ad'afihim. Waqtadi bi'ad'afihim. Hendaknya kau perhatian terhadap orang yang paling lemah dari makmum yang ada.
Ya. Rasulullah SAW suruh perhatikan kalau jadi imam, jangan lama-lama, perhatikan orang yang paling lemah, apalagi mereka baru masuk Islam. Ya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, umma qaumak, jadilah imam bagi kaummu. Faman amma qauman falyukhaffif. Siapa yang menjadi imam, maka ringankanlah salat. Fa inna fihimul kabir, sungguhnya di antara makmum ada orang yang sudah tua. Wa inna fihimul marid, di antara makmum ada yang sakit. Wa inna fihimul dhaif, di antara mereka ada yang lemah. Wa inna fihim dzal haja, dan di antara makmum ada yang punya keperluan. Wa idza shalla ahadukum wahdahu falyusalli kaifa syaa. Adapun jika salah seorang dari kalian salat sendirian, silakan salat selama-lamanya. Dan ini peringatan bagi para imam, ya, agar mereka perhatian terhadap para makmum. Bahkan tadi Nabi mengatakan perhatikan yang paling lemah di antara makmum. Ya. Dalam riwayat yang lain, Utsman bin Abil As berkata, "Inna akhira kalamin kallamani bihi Rasulullah SAW." Perkataan yang terakhir aku dengar dari Nabi, ya, idz ista'malani ala Taif, ketika dia menugaskan aku untuk menjadi pemimpin di Taif, jadi imam, Nabi berkata, "Khaffifis salat 'alan nas." Ringankan salat. Jangan lama-lama. Hatta waqatali, sampai Rasulullah ajarkan, baca inilah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca surat ini. Wa asbahaha minal Qur'an, dan baca yang semisalnya. Jadi kira-kira segitulah. Jangan terlalu panjang-panjang. Jangan terlalu panjang-panjang. Ini peringatan bagi kita, ya, terutama di zaman sekarang orang dengan berbagai macam kesibukan, ya. Kita jangan terlalu panjang-panjang ketika jadi imam. Jangan merepotkan masyarakat. Masyarakat biar menjadi cinta kepada salat. Jadi jangan terlalu cepat juga, tapi yang wajar, ya. Seperti sabbihisma rabbikal a'la. Ini hadis ma'ruf seperti hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika dia ngimami salat Isya, maka dia baca surat Al-Baqarah. Akhirnya ada salah satu jamaah yang kepanjangan, itu merasa sangat panjang, maka dia pun memisahkan diri, dia salat sendiri, takbir sendiri, rukuk sendiri, Mu'adz masih berdiri baca, dia akhirnya assalamualaikum dia pergi. Akhirnya orang-orang kasih tahu Mu'adz tadi ada makmum satu ngelanjutin salat sendiri. Maka Mu'adz pun marah, mengatakan dia munafik kayak apa kayak. Maka orang ini pun lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Mu'adz salat terlalu lama. Mau salat Isya, baca Al-Baqarah, kita mau istirahat mau apa? Maka Rasulullah SAW marah, Rasulullah panggil Mu'adz bin Jabal. Kata Rasulullah SAW, afatanun anta ya Mu'adz, kau tukang bikin fitnah wahai Mu'adz. Aina anta min sabbihisma rabbikal a'la? Kenapa kau tidak baca sabbihisma rabbikal a'la? Kenapa kau tidak baca wasyamsi wa duhaha? Ya, kenapa kau tidak baca surat ini, surat ini? Rasulullah sebutkan surat-surat contoh yang hendaknya kau baca pada salat Isya. Ya. Beda kalau kita di pondok oke lah. Pondok atau mungkin pas tarawih, kalau memang orang sudah menyiapkan diri untuk salat lama. Tapi kalau sehari-hari tidak perlu panjang-panjang, ya. Sampai ada sebagian makmum karena imamnya terlalu lama, salat subuhnya lama, ya. Baca sangat panjang, ya. Sampai sampai ada yang protes, ya, saking lamanya, ya. Terutama imamnya sudah datang telat, kemudian qomatnya terlambat, kemudian bacanya lama, ya. Ini tentu merepotkan masyarakat. Kita lihat kondisi masyarakat. Dan hanya kalau kita tinggal di pondok dan yang lainnya kita bisa atur, ya. Tapi kalau di antara masyarakat, kita ingin masyarakat senang dengan ibadah, ya. Maka jangan persulit mereka, ya. Utsman suatu hari datang kepada Nabi SAW, kemudian dia mengeluh. Dia berkata, ya Rasulullah, inna syaitan qad hala baini wa baina salati wa qiraati. Ya Rasulullah, ada syaitan ganggu aku. Aku mau salat diganggu, ya. Bacaanku diganggu. Wa yulabbisuha alayya, dia ganggu bacaanku sehingga salah-salah. Wa qala Rasulullah SAW, dzaka syaitanun yuqalu lahu khinzab. Itu syaitan namanya khinzab. Fa idza ahsastahu, kalau kau merasa syaitan itu datang mengganggu bacaanmu, fata'awwadz billahi minhu, bilang kau a'udzu billahi minasyaitonir rajim minhu, ya. Watful ala yasarika thalathan, dan buang ludahlah di sebelah kiri 3 kali. 3 kali, ya. Biar syaitannya pergi. Qala Utsman fa fa'altu dzalik fa athbahu Allahu anni. Aku pun melakukan demikian, maka Allah pun hilangkan si khinzab dariku, ya. Kemudian akhirnya kabilah Tsaqif pun banyak masuk Islam dengan kepulangan para utusan tersebut, ya. Dan sebagaimana pernah kita ketahui, Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma hdi Tsaqifan. Ya Allah, berilah hidayah kepada Tsaqif, dan doa Nabi SAW pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.